A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, minggu lepas kita telah jelaskan sama makna lafaz ad-din di dalam Al-Quran. Itu yang kita pelajari minggu lepas. Jadi kalimah atau lafaz ad-din rupa-rupanya mempunyai banyak pengertian di dalam Al-Quran. Tidak hanya bermakna agama seperti yang kita kenal, tidak hanya bermakna hari pembalasan. Kita telah sampaikan ya 9 semuanya, walaupun semuanya ada 11, tapi yang 2 itu ya lebih kurang sama, jadi saya tidak sampaikan. Berdasarkan apa yang dipahami oleh ulama-ulama tafsir. Tafsir. Tuh. Ini bermakna ayat yang berbunyi ara'aita alladzi yukadzib biddin, ya, jelas. Yang dimaksudkan orang yang merumuskan hari pembalasan. Boleh juga, itu yang popular, makna yang popular. Tapi juga boleh jadi orang yang mendustakan Allah, sebab ad-din juga bermaksud Allah Azza wa Jalla. Seperti Ahzab 5 yang kita pelajari. Yukadzibu biddin boleh jadi mendustakan syariat yang Allah telah turunkan, ibadah, kitab samawi dan macam-macam. Walaupun saya ulangi sekali, makna yang popular yang diberikan oleh ulama tafsir, ara'aita alladzi yukadzibu biddin, din di situ maknanya hari pembalasan, hari hisab, hari kebangkitan. Baik. Sekarang kita pelajari ayat yang berikutnya, ayat kedua dan seterusnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah dia orang yang berhadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menggalakkan, tidak menganjurkan, yakni memberikan makanan kepada orang miskin. Jemaah sekalian, saya ingin berikan untuk sementara kesimpulan penting daripada ayat pertama, campur kedua, tiga, dan keempat, seterusnya. Fawailul musallin dan seterusnya. Ayat ini sebenarnya telah merangkumi seluruh aspek agama yang kita anuti sekarang. Kita telah pelajari sama, walau bukan di kelas ini, mungkin di kelas lain yang masih dengar, tentang hadis Jibril. Tentang hadis Jibril. Jibril suatu hari menjelma menjadi seorang manusia, menyerupai seorang sahabat, datang ke Masjid Nabawi. Nabi sedang menyampaikan dakwahnya. Tiba-tiba adalah orang yang tak dikenali oleh sahabat. Pakaiannya serba putih. Kalau dikatakan ini orang dekat, orang Madinah, tak seorang pun sahabat Nabi yang kenal. Jika dikata orang ini orang jauh, menempuh perjalanan jauh, tak ada tanda-tanda lusuh pakaiannya ke, penat ke. Terus dekat Nabi dan duduk, kedua lututnya ini disentuhkan dengan kedua lutut Rasulullah. Lalu bertanya kepada Nabi. Pertama, mal Islam. Apa Islam? Lalu Nabi jawab, rukun Islam yang 5 itu. Setelah dijawab, orang ini kata, sodakta. Betul jawabanmu. Yang kedua, mal iman.
apa itu iman? Lalu Nabi jawab, sebut rukun iman yang 6 tu. Betul katanya. Lalu ketiga, mal ihsan. Apa ihsan? Lalu Nabi jawab, ihsan itu engkau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Dan jika tidak, yakinlah Allah sentiasa melihat kamu. Dan seterusnya. Tengok, ada Islam itu kaitannya dengan syariat, amalan zahir, ya, berbakti pada mak bapak, mengasihi orang susah, menolong orang, solat, haji, puasa, baik dengan jiran, berekonomi, utang piutang, itu namanya al-Islam, hukum hakam. Al-iman, kepercayaan kita pada yang gaib, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada hari kiamat, yang penting sekali. Dan al-ihsan ini kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan akhlak, rasa belas kasihan, ada sifat empati, simpati, menaruh perhatian orang peduli pada orang lain dan sebagainya. Ketiga-tiga ini rupa-rupanya itulah inti daripada agama Islam kita. Boleh dibezakan tapi tak boleh dipisahkan. Contohnya dalam surah ini. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang mendustakan hari kiamat? Ini kaitannya iman. Ini kan iman nih. Kemudian fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil, itu ihsan. Kaitan dengan akhlak. Bagaimana sikap kita kepada hamba-hamba Allah yang lain yang kurang bernasib baik? Itu ihsan. Kemudian selepasnya tengok, fawailul musallin alladzina hum 'an salatihim, cerita tentang solat, itu Islam. Jadi ayat ini cerita tentang Islam, tentang iman ada, ihsan ada, Islam pun ada. Tiga-tiga ini oleh Allah dirangkaikan, disambungkan, digandengkan, disambungkan, dihubungkan antara satu dan yang lain dan tidak dipisahkan. Masya Allah. Dan tidak bisa. Ini luar biasa. Sehingga orang mukmin yang sebenar-benar mukmin, orang Muslim mesti mukmin dan mesti muhsin. Sebagai orang yang memeluk agama terakhir, kita tidak boleh hanya mengutamakan masalah ibadah zahiriah. Hanya mengutamakan bab solat saja, bab haji saja, bab wuduk saja, bab zikir saja. Itu penting, tapi tidak boleh hanya itu saja. Kena juga dikuasai dan dibetulkan akidahnya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bercampur syirik. Cukupkah orang bila akidahnya sudah betul kepada Allah, ibadahnya sudah menepati syariat Nabi? Jawabannya belum. Ada satu. Ini yang satu inilah yang sering kali terlepas pandang oleh kebanyakan orang Islam. Apa dia? Akhlak. Bahasa kami dahulu namanya kepedulian sosial. Bahasa saya namanya kepedulian sosial. Tak senang tengok orang susah. Sebab nampaknya walaupun orang itu solat, orang itu mengaku percaya pada hari kiamat, jika kepedulian sosialnya rendah, lebih banyak menyusahkan orang lain, bukan menolong orang susah, Allah masih kata, dia itu pendusta hari kiamat itu. Pendusta hari kiamat. Tapi tengok sekarang ini, Allahu Akbar. Orang sanggup bergaduh tentang masalah syariah, fahaman syariah. Fahaman Syafi'i dilagakan dengan fahaman Imam Malik. Pendapat Imam Malik tentang ibadah dilagakan dengan fahaman Imam Ahmad. Wahai Imam Malik dahulu tak pernah pun gaduh dengan Imam Syafi'i sebagai muridnya. Imam Ahmad tak pernah pun gaduh dengan Imam Syafi'i sebagai gurunya. Walaupun mereka berbeza pendapat. Kenapa kadang umat akhir zaman yang memilih untuk mengikuti pendapat Imam Malik, umpamanya,
memilih untuk mengikuti pendapat yang sama. Gaduh. Wahal gaduh itu tidak menjaga keharmonian hubungan sesama manusia, tidak menjaga hablum minan nas, tidak mempunyai kepedulian sosial, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tanda jujur atau tidaknya pengakuan seseorang tentang keimanannya terhadap hari pembalasan. Ya lihat sajalah sekarang, boleh gaduh sana gaduh sini. Dan yang menjadi punca pergaduhan macam-macam. Pahaman politik orang gaduh, kepentingan perniagaan gaduh. Tak terpilih jadi EJK Surau pun gaduh. Tak terpilih jadi EJK gaduh. Pendakwah A dengan pendakwah B gaduh. Gaduhnya lagi dahsyat. Gaduhnya diketahui oleh dunia karena melalui Facebook. Itu sedih sekali. Saya terus terang minta maaf. Ya, saya bukan orang baik. Tapi bila seorang pendakwah yang punya pengikut, ini punya pengikut, lalu serang menyerang di medsos. Medsos kan sosmed kan, yang betul. Medsos. Medsos media sosial, sosmed sosial media. Dan yang tahu bukan muridnya, seluruh dunia. Ini serang, ini, itu salah ini. Ya Allah, ya Tuhan, kalau ia pun katalah kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, yang masing-masing ada punya pengikut, kenapa lah tak terus hubungi kepada orang itu, supaya lebih bijaksana ketika berbeza pendapat. Bukankah dengan menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dengannya, lalu diikuti oleh pengikutnya, bukankah ini akan merenggangkan persaudaraan? Dan pergaduhnya luar biasa di kalangan, minta maaf ya, agamawan-agamawan, ustaz-ustaz. Disinilah yang bagi saya nampak begitu menyedihkan sekali. Saya tidak mempertikaikan pendapat mana yang betul, pulang asal ada dalil dan Anda yakin, silakan. Tapi bila satu kritik itu keluar lagi itu. Bahkan muridnya kadang-kadang, Ustaz, saya dapat video ini dari Ustaz tu, tolong komen. Zaman sekarang ni pelik, antar video orang lain, antar pada Ustaz, Ustaz sila komen. Wah, esok keluar lagi Ustaz buat YouTube lagi. Saya tidak tahu manfaatnya dengan madaratnya mana lebih besar, wallah alam. Tapi yang pasti madaratnya dalam masalah ihsan. Ihsan seakan-akan bukan lagi aspek agama yang dianggap penting. Saya pernah diajar begini dahulu. Anda sanggup mempertahankan mati-matian fahaman fikah Anda yang nisbi. Fahaman fikah itu kebenarannya nisbi, jemaah sekalian. Saya itu berbeda pendapat antara Maliki dan nisbi. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Fahaman fikah ya, bukan fahaman Al-Quran. Kalau haramnya babi, itu qat'i. Haramnya babi itu qat'i. Wajibnya salat fardu itu qat'i. Ini yang hasil ijtihadi. Kata pensarah Sadari yang bagian fiqh muqaran, fiqh perbandingan madhab. Suatu hari nanti, jika Anda sanggup bermati-matian mempertahankan pendapat fikah Anda, hukum, produk akal, bermati-matian, sehingga Anda sanggup mengorbankan silaturahim. Anda sanggup dengan mudah mencela orang berbeza pendapat dengan Anda. Anda sanggup merendahkan martabatnya. Sebenarnya Anda telah menempuh jalan yang sesat. Tak sesat macam mana? Yang kita pertahankan sesuatu yang nisbi. Yang kita korbankan sesuatu yang kebenarannya mutlak. Itu perintah agama. Mengumpat itu kan dosa besar. Menciptakan keburukan orang lain, kalaupun orang itu betul-betul buruk, itu pun berdosa, namanya mengumpat. Apalagi menciptakan keburukan orang lain
Yang orang lain itu tidak ada keburukannya, lagilah dosa besar. Dan saya yakin jamaah pasti lebih tahu daripada saya dari segi psikologi kan. Kalau kita memburukkan, misalkan burukan orang lain pada di depan orang, itu sebenarnya niat yang tersembunyi dalam hati kita, ya. Kita mau orang lain melihat kita itu baik. Dan itu ini penting. Kita tidak boleh. Budaya sebenarnya tidak boleh kita amalkan. Ya cukuplah yang kalau gaduh pun di kalangan politician lah. kalau tak boleh dicegah ya biolah gaduh. Tapi kalau orang agama, para pendakwah, para ustaz, dan kadang gaduhnya tak kalah dengan politician. Ya lihat saja dalam sosmed, dalam medsos, serang menyerang ini cuma. Ya Allah ya Tuhanku, begitu. Macam mana agaknya Nabi kalau Nabi masih hidup? Saya kadang bayangkan. Ingat, ada seorang panggil Bilal. Panggil Bilal, ya Aswad, bini Aswad, wahai anak, wahai hitam, anak orang hitam. Marah Nabi. Marah Rasulullah. Ada sahabat bagi komen pada Ibnu Mas'ud. Ma'as horosaqai bin Mas'ud. Aduhai alangkah kecilnya, alangkah halusnya lah betis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud orang yang kecil. Jadi betisnya halus lah. Sahabat kata, alahai halusnya betis. Marah Rasulullah. Demi Allah, jika sekiranya betis Ibnu Mas'ud ditimbang, dua betis Mas'ud letakkan satu timbangan, bumi langit letak sebelah-sebelah, betis sebelah lagi berat. Baru kata begitu, Nabi sudah marah. Ya mas kalian. Sekarang bukan sekali itu, zaman kalau orang gaduh. Tak sedih macam mana. Sangat menyedihkan. Nih ayat dia. Al-Ma'un kena dipelajari betul-betul. Ara'aita alladzi yukadzdzibu bid-din, itu bab iman. Fadzalika alladzi yad'ul yatim aw yahuda atau miskin, itu bab ihsan, bab akhlak. Fawailul musallin, cerita salat, itu bab Islam, ibadah. Tiga-tiga yang dirangkaikan oleh Allah, dihimpunkan oleh dalam satu surah yang pendek saja. Penjelasannya nanti yang lebih jelasnya. Mari kita pelajari ayat demi ayat. Demi ayat. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama yang saya sampaikan jamaah sekalian, ayat pertama digunakan fi'il mudhari', yukadzibu bid-din. Present tense, fi'il mudhari'. Yukadzibu, bukan past tense. Fadzalika alladzi yad'u, yad'u pun fi'il mudhari', present tense juga. Yad'u, daripada da'a yad'u, bukan past tense, present tense. Wala yahuddu, yahuddu pun fi'il mudhari', daripada hadda, past tense-nya hadda, present tense-nya yahuddu. Kata ulama dari Tunisia, namanya Ibnu Ashur, dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau seorang ulama Tunisia, ulama abad kini, mengarang kitab tafsir namanya At-Tahrir dan Tanwir. Dan salah satu ciri khas tafsir beliau, sebelum menguraikan maksud ayat, beliau memberikan komentar yang agak panjang tentang bahasa Al-Quran. Ya, karena beliau sangat menguasai bahasa Al-Quran. Contohnya ayat ini saya kutipkan berapa beliau. Allah dalam tiga ayat ini menggunakan fi'il present tense mudhari', yukadzibu mudhari', yad'u mudhari', yahuddu mudhari'. Ada rahasia dia. Kenapa pakai present tense? Tempo hari saya katakan, fi'il mudhari' ini jamaah sekalian, mudhari' dalam bahasa present itu pertama membawa makna istimroriyah. Istimroriyah itu mana berterusan. Suatu perbuatan yang bukan hanya dilakukan sekali, tapi terus-menerus. Itu maknanya.
Artinya orang itu bukan hanya sekali mendustakan hari kiamat, tapi terus-menerus sehingga mendustakan hari kiamat sudah menjadi sifat semula jadinya. Wal'iyadzubillah. Menghardik anak yatim, tidak menyantuni fakir miskin, bukan sekali dua. Berulang kali, berterusan. Sehingga tidak ada rasa kasih sayang pada orang yang kurang bernasib baik, dah menjadi sifat semula jadinya. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah. Itu mana istimroriyah. Dan yang keduanya, fi'il presiden, mudhari ini, membawa makna tajaddud. Ini sedikit dari segi bahasa ya. Tajaddud. Tajaddud itu maknanya baru. Mana baru apa? Contoh begini. Katakanlah, saya kata begini. Yaqra'u Muhammadun al-Quran, thumma yaqra' fayaqra'. Muhammad yaqra', Muhammad membaca Al-Quran, kemudian ia membaca, kemudian ia membaca. Yaqra'u, yaqra'u, ya. Saya sebut 3 kali. Yaqra'u, yaqra'u. Ini tidak bermakna Muhammad bukan Muhammad baca 3 kali, bukan. Bukan semata baca 3 kali. Ia membaca Al-Quran kali pertama seperti ini. Lalu baca kali yang kedua, cara membaca kali yang kedua tidak sama dengan cara ia membaca kali pertama. Lebih cantik, lebih berkualiti. Baca kali ketiga lebih cantik, lebih berkualiti daripada pertama kedua. Maknanya baru. Begitu. Semalam ia menghardik, semalam ia benci pada orang miskin. Hari ini menghardik, benci orang miskin yatim lebih dahsyat daripada semalam. Begitulah. Minggu depan menghadap lebih dahsyat lagi. Makin meningkat, makin melampau. Sehingga ayat ini cerita benar-benar orang yang wal'iyadzubillah, tumana'udzubillah. Imannya hancur, ihsannya tak ada nilai, ibadahnya, syariahnya nanti fawil musallin pun berkecai. Patutlah orang seperti ini wailun, tidak ada yang dibanggakan. Adakah orang ini tak solat? Solat. Allah kata fawil musallin, solat. Adakah dia menafikan adanya hari kiamat? Tak, dia mengakui adanya hari kiamat. Tapi pengakuannya, yang ia beriman pada hari kiamat, Allah nafi. Karena keimanan pada hari kiamat bukan hanya ucapan. Mesti diwujudkan. Dan salah satu bukti kejujuran iman seorang pada hari kiamat, menyantuni anak yatim. Kan tidak mudah memahami ayat seperti ini. Apa kaitan iman dengan hari akhirat dengan menyayangi orang susah? Seakan-akan tak ada kaitan. Tapi Allah kata tak. Kalau betul-betul lah kamu beriman pada hari pembalasan, kenapa kamu tidak santuni orang susah? Kenapa kamu tak peduli nasib mereka? Kita sudah paham karena dahulu tempoh hari kita untuk sini yang pertama saya terjelaskan sebab turunnya ayat ini. Ya, ini Abu Sufyan bin Harb hanya mau bersedekah, belanja makan orang, jika dengan membelanja orang itu dapat pulangan, dapat return yang lebih besar di dunia. Kalau tolong orang tapi tak dapat apa-apa balasan di dunia, walaupun Allah janjikan balasan di akhirat, tak nak. Karena dia tak percaya. Itu maksud tidak percaya hari kiamat. Baik, satu. Kemudian yang sekalian, da'a yadu'u. Da'a yadu'u. Hadda yahaddu. Di situ, yahuddu.
Dua-dua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ciri khas orang yang tidak meyakini hari kebangkitan. Yadu'ul yatim dan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Da'a yadu'u itu sebenarnya makna asal Jamasian menolak dengan kuat. Makna asalnya menolak dengan kuat. Itu makna asal. Menunjukkan yang ia bencilah. Ada orang nak dekat karena dia tak suka pada orang yang budak dekat itu, tolak dengan kuat. Itu namanya da'a yadu'u. Menunjukkan betapa tidak sukanya, betapa tidak selesanya dia bila ada orang yang susah, yang sepatutnya ia bantu, malah dihalau. Wa'iyadzubillah, teman-teman. Ada satu riwayat, ini dalam kitab Raqaiq ya. Tapi riwayat ini dipertikaikan oleh setengah ulama hadis. Oleh ulama hadis riwayat ini dipertikaikan tentang kesahihannya. Berkaitan dengan kisah pada zaman Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa, disebutkan dalam riwayat dalam kitab Raqaiq itu, dia bertanya kepada Allah, Ya Rabb, kaifa ajiduka? Wahai Tuhanku, bagaimana dan di mana aku boleh menemukan Engkau? Bagaimana dan di mana aku boleh berjumpa denganmu? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Nabi Musa ingin menemui Allah. Jika benda itu boleh, mungkin di mana ya Allah aku boleh temukan? Apa aja Allah? Tajidni inda munkasirul qalbi. Musa, temuilah aku dan dapatilah aku di dekat orang yang hatinya hancur. Apa tuh maksudnya agaknya? Hai Musa, kalau kamu nak menemukan aku, kalau kamu nak jumpa aku, boleh. Carilah aku dan temukan aku di dekat orang yang hatinya hancur. Itu bahasa balaghah tuh. Hati hancur itu mana orang yang susah, dirundung malam, teraniaya tapi tak ada orang membela, dirampas haknya. Orang yang ada hak dirampas, dizalimi, dibelenggu masalah. Dia terpaksa berhutang karena masalah hidup. Tiba masa bayar tak mampu. Kan sedih. Dia sakit, anak pula ramai. Orang seperti ini ibaratnya orang yang hatinya hancur. Allah kata pada Musa, Musa, dekati orang ini. Bila kamu berada dekat dengan orang ini menjadi pelindungnya, jika ia teraniaya, dizalimi, kamu menjadi pembelanya. Jika ia sedang sakit, kamu sebagai perawatnya. Jika ia lapar, kamu sebagai pemberi penjamin makanan minumnya. Jika ia penat, kamu yang akan menghiburnya. Kamu telah menemukan aku di situ. Subhanallah. Saya ulangi, riwayat ini yakni dipertikaikan oleh ulama hadis. Tetapi ada tapinya. Ada riwayat lain yang sahih ya Mas sekalian. Sahih.
Bunyinya berbeza, tetapi maksudnya lebih kurang sama. Maksudnya sama. Yakni di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada anak Adam. Allah akan bertanya kepada anak Adam. Ya bani Adam, inni marid. Wahai anak Adam, sesungguhnya aku sakit. Ya peliklah ya anak Adam apa namanya ni, kita sebagai anak Adam, tiba-tiba Allah berfirman begitu, ya tentulah kita kebingungan. Nah ini sahih, ini hadis Muslim. Lupa tadi yang menyebut. Ini ada dalam Sahih Muslim. Daripada Abi Hurairah. Lengkapnya, daripada Imam Muslim dapat hadis daripada Muhammad bin Hatib bin Maimun. Beliau dapat hadis pada Bahas dapat hadis pada Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah dapat hadis daripada Thabit. Thabit dapat hadis pada Abu Hurairah. Abu Hurairah tentulah dengar Nabi bersabda. Riwayat Muslim. Jadi bersambung sanadnya. Apa sabda Nabi? Innallaha azza wa jalla yaqul yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, berfirman akan bertanya. Apa pertanyaan Allah? Ya bani Adam, maritu falam ta'udni. Hai anak Adam, dahulu aku sakit. Kenapa kamu tak mau menziarahi aku? Sakit ini ziarah atau melawat? Sakit. Menjenguk. Kalau ziarah tu macam, sebab orang Arab, kalau ziarah tu macam ziarah tu hadiqatil hayawan, kata orang Arab. Kalau ziarah tu orang Arab biasanya gunakan untuk pergi ke zoo. Ke Bon Bin. Ziarah orang Arab gunakan untuk pergi Bon Bin. Tahu Bon Bin? Bon Bin itu kebun binatang. Bahasa Arabnya hadiqatul hayawan. Bahasa Melayu apa? Tidak ada. Bahasa Melayu zoo. Zoo itu bukan bahasa Melayu. Itu kena tanya dia Mas ya. Tanya dia bahasa kenapa tidak ada bahasa Melayu zoo itu. Melawat ya. Melawat orang sakit, ziarah orang sakit, menjenguk orang sakit. Tak tahulah. Tapi bahasa Arab kalau untuk orang sakit iyadah, bukan ziarah. Iyadatul marid. Itu maknanya orang sakit lah. Kalau ziaratul hadiqatil hayawan, itu untuk Bon Bin. Allah berfirman, wahai anak Adam, dahulu aku sakit. Kenapalah engkau tidak melawat aku? Allah tanya begitu kepada manusia di akhirat. Apa jawaban manusia? Mungkin kita yang dijawab, yang ditanya. Ya, pasti kita akan kata, ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ini cita Nabi ya, Nabi sudah cita apa yang akan berlaku di hari kiamat nanti. Anak Adam manusia jawab, ya Allah, macam mana engkau sakit? Bukankah engkau ni Tuhan semesta alam? Mana mungkin engkau sakit? Lagi pula, macam mana aku nak melawat engkau? Engkau ni Rabbul Alamin, mana mungkin engkau sakit? Itu mana anak Adam ni lurus pendul lah. Anak Adam, Allah kata aku sakit, lurus pendul memahaminya. Apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, amma alimta anna abdi fulanan marida falam ta'uduhu. Kamu ingat tak? Masa di dunia dahulu, kamu tahu, kamu perasan, kamu ingat tak?
bahwasanya ada hambaku yang bernama Fulan bin Fulan sakit. Ditanya kita, tahu tak, kamu dengar tak bahwa hambaku bernama Fulan bin Fulan sakit? Dan kamu tidak menziarinya, betul? Kita pun, ya mana kita mengaku tak ingat. Di akhirat ini manusia boleh mengingati semua yang dia akan di dunia. Apalagi kesalahan, diingatinya semuanya. Tidak ada yang dilupakan. Ya kita pun, ya Allah, ya saya ingat ya Allah yang sakit itu Fulan bin Fulan, jam sekian, di sekian, di. Dan betul kamu tidak menziarahnya? Betul ya Allah, kami tidak melawatnya. Apa kata Allah? Ama alimta. Awak tahu tak? Kamu tahu tak? Lau uttahu lawajadtani indah. Jikalau dahulu kamu menziarahi sahabatmu yang sakit, melawat ziarah kawanmu yang sakit, pasti kamu akan temukan aku berada di sisinya. Masya Allah. Ini hadis sahih. Dahulu apabila kamu menziarahi kamu yang sakit, pasti kamu akan temukan aku di sisinya. Itu Allah yang berfirman, Nabi bersabda, hadis qudsi namanya. Masya Allah. Jadi walaupun riwayat di sana pada Musa tadi dinilai tidak sahih, tapi ada penguatnya. Sengaja tadi saya sampaikan yang dinilai tidak sahih. Nah, ini hadis Muslim. Jadi bunyinya berbeza tapi maksudnya sama. Jadi jika Nabi Musa bertanya pada Allah, ya Allah, macam mana aku boleh jumpa engkau, mendapati engkau? Ya, carilah aku di dekat hambaku yang berkecai, hancur hatinya. Tapi janganlah difahami harfiah ya, jangan terlalu lurus pendul memahaminya ya. Kawan sakit di hospital, dah masuk ward lalu tengok kanan kiri. Mana Nabi kata dalam hadis Muslim, Allah di sini, mana Allah? Itu lurus pendul sangat tu. Bukan begitu. Dan saya macam mana ya? Dulu masa di belajar tu kurang mengambil perhatian. Jadi mungkin kurang berkesan. Tapi setelah dewasa makin tua ni Masya Allah ruginya lah rupanya. Sesuatu ilmu yang telah difahami lama, tapi lambat beramal. Masa dulu pergi pondok, saya bukan sekolah pondok daripada hari-hari ya, dipanggil hanya pondok Ramadan. Pondok Ramadan itu maknanya bila bulan Ramadan, sekolah-sekolah seluruh negara itu cuti di Indonesia. Nah, sekolah-sekolah negara di Indonesia ini asal Ramadan cuti. Sekolah bangsa semua cuti. Jadi orang tua yang prihatin anaknya mungkin kurang agama ini, takkan cuti 1 bulan campur raya nanti 40 hari itu. Nah, entah kemana budak ini? Di rumah main-main. Dia hantar ke pondok. Pondok betul, itu dipanggil pondok Ramadan. Jadi jadilah sebulan di pondok. Sekurangnya berkawan dengan orang yang baik-baik, berkawan dengan orang yang rajin baca Quran, rajin sholat, rajin baca. Oh, lumayanlah. Dengar orang baca kitab, paling tidak itu, walaupun belum boleh baca kitab. Ya lama-lama minat. Salah seorang Pak Kiai Ustaz itu menceritakan satu ayat. Ngajar tafsir, saya ingat betul. Ayatnya yakni wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dalam surah Al-Baqarah. Dan mintalah pertolongan olehmu kepada Allah dengan bersabar dan mendirikan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Lalu Allah jelaskan, siapa orang khusyuk? Orang khusyuk yakni alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk yakni orang yang yakin bahwa ia telah berjumpa Tuhan mereka dan yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Orang khusyuk, orang yang yakin telah jumpa Tuhan mereka. Kan bingung kita nak memahami ayat itu. Bagaimana mungkin kita di dunia yakin jumpa Allah?
Kita diajar di mana-mana hingga hari ini, jumpa Allah tu di akhirat, di surga. Bacalah, dengarlah kuliah manapun. Biasanya ayat itu ada, nanti di surga orang mukmin boleh jumpa Allah. Ayatnya jelas. Jumpa. Tapi ayat itu difahami oleh Pak Kiai tadi. Ini mana jumpa. Di dunia orang dah merasa jumpa Allah. Jumpa Allah tidak sama dengan jumpa Pak Mertua ya. Depan mata bukan macam tu ya maksudnya. Lalu beliau, Pak Kiai menjelaskan dalam hadis Muslim tadi. Kamu tidak percaya, katanya, wahai santriku sekarang tak percaya bahawa kita boleh berjumpa Allah di dunia. Macam mana tu Pak Kiai? Dijawabkan Allah kata jumpa Allah itu di surga. Macam mana dia macam? Yang kata bahawa di dunia ni boleh jumpa Allah itu bukan saya. Yang kata adalah Rasulullah katanya. Lalu ada Muslim dia baca. Nabi kata Allah berfirman, bila kawan kita sakit, maksudnya bila kawan kita susah, lalu kita dekati dia, dia melapar, kita datang bagi dia makan. Dia sakit, kita datang merawatnya. Dia teraniaya, kita datang membelanya. Dia ada urusan mahkamah teraniaya, tak mampu bayar kos guaman. Maklum kita guaman. Tak apalah cik, saya bagi khidmat guaman. Percuma. Dia tak mampu bayar hutang, kita ringankan bebanannya. Nabi kata, kalau kamu lakukan itu, Allah berfirman, kamu telah temukan aku di sisinya. Rasakan itu. Jadi tak semestinya jumpa Allah tu depan. Maksudnya Allah tidak begitu maksudnya. Oh begitu. Jadi kata Pak Kiai, kalau kamu ingin betul-betul inginlah nak jumpa Allah di surga, kamu mesti berlatih mulai hari ini jumpa Allah selalu. Orang yang tak pernah berlatih nak jumpa Allah di dunia, macam mana dia nak jumpa Allah di akhirat? Orang yang Allah beri kemuliaan untuk jumpa Allah di akhirat, itu mereka yang rajin berusaha nak jumpa Allah di dunia. Dan Nabi telah memberikan kita caranya. Sesuai dengan hadis qudsi, wahai anak Adam, bukankah kamu tahu dahulu ada hambaku sakit, kenapa kamu tak melawatnya? Sedangkan jika kamu melawatnya, kamu akan temukan aku di sisinya. Ya, pasti kita terkejut waktu menyesal kan. Iya ya Allah, kami dengar, tapi kenapa kami tak bantu? Kami tahu dia susah, kenapa kami tak bantu? Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Wahai anak Adam, dahulu aku minta kamu makanan. Aku lapar, aku minta kamu makanan. Kenapa kamu tak bagi aku makanan? Anak Adam semua jawab, ya Rob, kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, macam mana lah engkau boleh lapar? Lalu macam mana pula kami nak bagi kau makan? Bukankah aku Tuhan semesta alam? Engkau ni Tuhan semesta alam, macam mana boleh lapar? Ini anak Adam lurus bedul lagi ni. Lalu Allah jelaskan, amma alimta annahu istab'a annahu fulan istab'amaka. Kamu ingat tak, dahulu ada hambaku yang susah, kelaparan, minta bantuan kepada kamu, datang jumpa kamu jauh-jauh, dan kamu tidak membantunya. Dia minta makanan, kamu tak bagi makanan. Dia minta bantuan, kamu tak. Sedangkan kamu mampu. Oh iya ya Allah, ya saya ingat. Namanya Fulan bin Fulan. Ya. Amma alimta, kamu tahu tak? Annahu amaka abdi faratu amma alimta annaka law at'amtahu lawajatta dalika indi. Bukankah kamu mengetahui, jika engkau memberi dia makanan tempoh hari, kamu akan dapati jumpai aku berada di sisinya. Lalu hadis berikutnya, dahulu aku haus, aku minta minuman, kenapa aku tak bagi begitu?
Ringkas kata, hadis Muslim ini sama dengan riwayat di sana kepada Nabi Musa. Firman Allah pada Musa, walaupun riwayatnya dinilai dhaif oleh ulama. Artinya apa? Menyantuni orang yang kurang bernasib baik. Dalam surah yang kita pelajari ini, mengasihi anak yatim. Bukan malah menghardiknya. Meringankan bebanan fakir miskin. Bukan malah menyusahkannya. Kalau saya boleh gunakan bahasa mungkin yang agak keras lah. Berkawan dengan orang-orang susah. Masya Allah. Itulah cara kita untuk selalu jumpa Allah. Itulah maksud Allah. Satu antara makna alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Punya kepedulian sosial yang tinggi. Sebab itu saya yakin jamaah sekalian telah melakukannya sesuailah dengan kemampuan kita masing-masing. Terlibat dalam gerakan sosial, amal sosial, tanpa ada kepentingan apa-apa, semata-mata karena ingin memenuhi perintah Allah, melaksanakan ayat ini, mengamalkan hadis Nabi, ingin selalu jumpa Allah. Bayangkan ya, kalau setiap hari kita boleh berada hampir dengan Allah, mana mungkin hidup kita jadi susah. Dan ini janji Allah nih. Iya ya, bukan pendapat Syafi'iyah, bukan pendapat Malikiyah. Sabda Rasulullah, hadis Muslim. Inilah yang saya katakan. Kalaulah semua orang Islam punya kepedulian seperti ini, ya Allah ya Tuhanku, tidak ada pegaduan ya Mas Kilian. Ingat ya, Allah hadis ini Nabi tidak sebutkan yang lapar, yang sakit, yang dahaga tadi mesti muslimkah tidak? Tak, Nabi tak sebutkan mesti muslim, tak ada. Nabi hanya kata Allah firman inna fulanan, sunya fulan. Umum. Maknanya menolong, meringankan beban orang susah itu. Tak semestinya orang susah itu seagama, seiman dengan kita. Tetap kita yang mau menolongnya mendapatkan pahala. Ini misi Islam. Lainlah kalau dia susah karena nak buat kuil, minta bantuan, itu kita tak boleh lah. Itu tak boleh. Hari itu, ya, insyaAllah Allah uji kita. Berlaku musibah, banjir, banyak saudara-saudara kita yang Muslim, non-Muslim, ditimpa musibah banjir, Selangor khasnya. Bantuan berikan kepada, tak kira asal mereka susah. Saking semuanya pasti punya saham dalam itu, kalau tidak terlibat secara langsung. Ya mungkin dengan bantuan wang ringgit, mungkin bantuan, apalagi Masya Allah, banyak peluang untuk berderma. Nomor account bank sudah diberikan, tinggal tekan aja, ambillah handphone. Berapa? 10 ringgit, 20 ringgit, 20 ringgit. Rasanya masih susah. Antor lagi, sebab ada lagi yang antor. Mereka bukan perlu makanan, makanan sudah lebih. Mereka tak perlu baju, baju sudah lebih. Rupanya mereka perlulah WhatsApp. Antar lagi. Mungkin kita tidak cukup masa. Ada dengan harta benda, ada masa. Terus terang secara pribadi, ikhlas secara pribadi, saya angkat tangan kepada Datuk Azmi yang terlibat. Saya angkat tangan. Ini luar biasa amal seperti ini. Ini bukan amal biasa, ini ibadah yang Quran sebut, yang Nabi sebut. Minta maaf. Mungkin semasa sholat, kita tidak menemukan Allah. Mungkin. Saya tak kata tidak ya. Mungkin. Mungkin semasa kita sholat Allahu Akbar, Allah tidak berada dekat dengan kita. Tak tahu sholat kita kemana.
Semasa kita pergi haji, mungkin kita tidak menemukan Allah. Mungkin Allah tak ada dekat dengan kita. Kita baling jumrah, kita tawaf, kita mungkin Allah tak ada di situ. Tak dekat dengan kita, maksud saya, makomnya. Ya, mungkin niat kita tak betul. Tapi tengok ini. Kita menggunakan tenaga kita, warga, tak disuruh oleh sesiapa. Kita pasti penat, iya. Dan tidak ada apa-apa pulangan. Tak makan pulangan. Allah menjadikan kamu akan dapati aku di sisinya. Inilah Islam, inilah iman, inilah ihsan. Ihsan inilah yang perlu kita tingkatkan, jamaah sekalian. Perlu kita tingkatkan. Ya, saya yakin setiap kita punya cara masing-masing ya. Ya, kita coba cara masing-masing. Sesuailah dengan kemampuan kita masing-masing. Ada yang dengan cara mengambil keluarga angkat, sentiasa ditolongnya. Alhamdulillah. Yang pasti sesuai. Saya yakin setiap kita punya usaha masing-masing. Walaupun kita tidak maulah untuk mendedahkan masing-masing, tidak perlu. Tapi semua karena Allah. Tapi saya yakin setiapnya punya cara masing-masing. Ada cara supaya berterusan. Sebab ini ibadah yang tidak, amalan yang tak boleh dipisahkan daripada iman dan Islam kita. Bahkan oleh Allah dijadikan penentu kejujuran iman seseorang kepada hari kiamat. Menyantuni anak yatim, fakir miskin. Bukan orang susah malah ditambah susah. Dikorbankan. Allahu Akbar. Dah kadang-kadang menolong pun tidak, malah memberi, menyakitkan. Ya, dah tahu orang susah, itulah dengan nasihat. Lain kali hati-hati, itu kan dia musibah. Lain kali tu janganlah duduk tepi sungai, kata. Tepi sungai. Dan orang itu yang mampu macam mana? Ya tak apa, sabar je lah. Kita dulu pun susah juga. Hidup ni macam meroda. Kadang susah dan senang. Dahulu saya susah, sekarang senang. Sekarang awak susah, naik senang, sabar je lah. Sakit hati tu yang dengar tu je mesti. Macam mana Tuhan, kami ni nak raya, semua barang tak ada, macam mana. Dah lah, kita tak bantu, kita bagi komentar. Tak raya pun tak apa, sesekali apa salahnya raya, tak payah balik kampung pun tak apa. Raya bukan sebenarnya makan minum, tak ada baju pun tak apa dia, sabar dia. Lagilah sakit hati. Ini bahaya. Faham ya? Jadi, ada dua riwayat yang okeylah kalau kita menolak riwayat yang disal pada Nabi Musa tanya kepada Allah, nak jual Allah itu. Kita tolak riwayat itu karena memang riwayat dipetikan oleh ulama hadis, karena itu dalam sifat kitab Ar-Qaid ada hadis Muslim. Allah beritahu, dan Allah beritahu itu nanti di hari kiamat nanti pada anak Adam. Wahai anak Adam, dahulu aku sakit, kenapa kamu tak mau melawan? Terkejut kita ya masalah. Sekarang kamu baru nak jumpa aku. Dahulu aku selalu beri peluang pada kamu untuk jumpa aku, kamu tak mau. Kepedulian sosial. Itu ringkas katanya. Ya? Kepedulian sosial. Ya, itu poinnya. Kemudian berikutnya yang Isa sampaikan jemaah sekalian, jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ini menarik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Allah tak kata dan dia tidak memberi makanan kepada orang miskin. Tak. Tapi Allah kata dan dia tidak menggalakkan memberi makanan kepada miskin. Maknanya ayat ini berlaku bagi semua orang. Yang kaya ke, yang tak kaya ke, yang mampu ke, tak mampu, kena ayat ini. Bagi yang mampu, ya menghulurkan tangan lah. Nih bantuan saya, ini misalnya. Bagi yang tak mampu, paling kurang
berkempen, mengingatkan yang mampu untuk membantu yang susah. Jika dia nak memberikan bantuan material tak mampu, paling tidak ia mengorbankan masa dan tenaganya. Sebab itu kalimatnya yahuddu, bermakna kewajipan meringankan bebanan orang susah itu bukan hanya berada di atas bau orang yang kaya saja. Tapi kewajiban itu berada di bawah setiap orang. Sebab kalau dia tidak kaya harta, dia banyak masa. Kalau tak ada masa, ia ada tenaga. Masya Allah. Artinya semua kita terlibat. Dalam teori kemiskinan, Islam memandang, dalam masalah kemiskinan, Islam ini memandang kemiskinan itu adalah masalah bersama. Kemiskinan adalah masalah sosial yang perlu ditangani oleh semua. Tanggung jawab semua. Jadi bukan hanya kewajiban orang tertentu saja. Sehingga orang yang tak mampu pun berkewajiban membantu membasmi kemiskinan. Bagaimana caranya? Berkempen, menggalakkan, menganjurkan, apa saja, memberikan kesadaran. Itu makna yahuddu. Oke, yahuddu. Kemudian berikutnya, di sini ada kalimat ta'am, ta'amul miskin. Ta'amul miskin. Terjemahannya makanan orang miskin. Jemaah sekalian, bahasa Quran bahasa yang sangat indah. Bahasa Al-Quran yakni bahasa mukjizat. Contohnya ayat ini. Kalau dalam ayat ini Allah gunakan kalimah ta'amu miskin, tetapi dalam ayat yang lain Allah gunakan kalimah it'am. Bukan ta'am, tapi it'am. Lihat surah 90. Surah Al-Balad 90. Ayat yang ke-14. Nah, ini untuk menambah maklumat ya. Ya, untuk menambah knowledge. Dalam surah yang ke-90, surah Al-Balad, ayat yang ke-13, yang sebenarnya ayat ini bermula daripada ayat yang ke-11 lagi lah. Falak tahamal aqabah. Kenapa mereka tidak menempuh jalan yang mendaki? Wama adraka mal aqabah. Tahukah kamu apa itu aqabah? Aqabah ini umpamaan jalan masuk surga, begitulah. Jalan ke surga itu Allah umpamakan seperti mana aqabah. Aqabah dari segi terjemahan jalan yang mendaki, naik. Dan banyak corner dia, banyak selikuh. Serta banyak kerikil-kerikil tajam. Katalah jalan di pegunungan makin naik, kemudian banyak macam ulau kena pukul jalannya. Banyak ulau kena pukul. Dan jalannya itu pula banyak kerikil tajam. Agak-agak kita menempuhnya senang atau susah? Susah. Dahlah memanjat, itu susah. Banyak corner, susah. Ada kerikil. Nah, jalan ke surga ini rupanya macam itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Aqabah macam. Ini bahasa majazi ya, bahasa perumpamaan. Lalu Allah tanya, kamu tahu tak apa itu aqabah? Seakan-akan Allah bertanya kita, aku beritahu kamu, jalan ke surga itu ibaratnya macam jalan aqabah itulah.
jalan di bukit berliku-liku, pohon banyak kono berkikit. Kamu tahu tak macam mana Aqabah itu? Jago. Fakku rokobah. Nah, itu satu. Aqabah itu yakni fakku rokobah, memerdekakan hamba. Pada masa Nabi Yosef, perhambaan ini masih wujud. Sekarang sudah tidak ada. Islam sendiri menghapuskan tapi secara perlahan. Kalau orang disuruh oleh agamanya, oleh Islam, untuk memerdekakan hambanya kerana kesalahan tertentu, itu senang. Itu senang. Contoh, orang bernazar lalu melanggar nazarnya. Suami istri berkumpul di siang Ramadan. Salah satu kifaratnya memerdekakan hamba. Jadi mengira hamba seperti itu sebagai kifarat. Penebus dosanya. Itu senang. Memerdekakan sebagai kifarat itu namanya tahriru raqabah. Tahrir. Tapi kalau memerdekakan hamba saya secara sukarela, bukan karena kesalahan, tapi karena karena dalam agama ini, walaupun sekarang ini Allah belum mengharamkan perhambaan, tapi rasanya saya rasa tak selesa lah. Adakah manusia kerja dengan saya, tak ada hak untuk dapat gaji, saya boleh jual belikan, tak apalah. Lillahi ta'ala, aku merdekakan engkau. Jadi dia merdekakan dengan sukarela. Itu beratnya luar biasa pada masa itu. Sebab bila orang punya hamba, hidupnya senang. Dia boleh bekerja dan kita tidak wajib memberikan upah. Hanya kita bertanggungjawab untuk jamin makan, minuman, tinggal itu saja. Bila kita tak suka, boleh kita jual. Masya Allah. Bila lari, kita boleh cari dan wajib dikembalikan kepada kita. Tiba-tiba Allah kata, merdekakan sajalah. Itu namanya fakku raqabah. Merdekakan hamba bukan karena kesalahan. Yang kedua apa namanya aqabah? Jalan mendaki itu. Ini dia. Au it'amun. Bukan ta'am ya. Tadi ta'amun. Ini it'amun. Memberi makanan. Fi yaumin di masghobah. Pada hari kebuluran. Memberi makanan pada hari susah cari makan. Hari kebuluran lah. Kepada siapa? Yatiman dha makrobah. Kepada anak yatim dha makrobah. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Au miskinan dha matrobah. Atau memberi makanan pada orang miskin yang sangat miskin. Dr. Hamka, alam Dr. Hamka, menterjemahkan dha matrobah. Matrobah itu dari perkataan turab. Turab itu mana tanah. Jadi miskinan dha matrobah, kalau kata alam Dr. Hamka lah, orang miskin yang bertanah. Bertanah itu maknanya, karena kemiskinannya, duduk pun di atas tanah. Tiko pun tak ada, itu maksudnya. Kalau masih ada tiko, itu masih kaya lah. Ini duduk betul-betul di atas tanah. Berbubungkan langit. Oke, kembali pada istilah it'am tadi. Kalau ta'amu miskin, terjemahnya makanan orang miskin. Oke. It'amun, ini it'amun ya. Au it'amun di maumisaud yang belakang. Memberi makanan juga. Ta'amu miskin memberi makan pada orang miskin. It'amu miskin pun beri makan orang miskin. Lalu apa bezanya? Bezanya begini. Jamaah sekalian, kalau ta'amu miskin, sesuatu yang kita berikan itu, sesuatu yang kita nak berikan, itu hak bagi si penerima. Contoh, kita bayar zakat. Kita bayar zakat. Di antara mereka yang berhak menerima zakat, yakni fakir miskin.
Zakat yang kita berikan itu, kalau istilah agama ini, yakni ta'am. Kenapa? Karena zakat itu hak mereka. Bukan hak kita. Mereka minta ke, tak minta ke, kita wajib berikan. Kan itu hak. Jamaah ada pembantu rumah. Setelah selesai menjalankan tugasannya tiap bulan, mereka berhak menerima upah. Upah itu adalah hak mereka. Mereka minta ke tak minta, wajib kita berikan. Nah, itu ta'am. Sedangkan it'am, benda yang kita berikan, itu hakikatnya milik kita, tapi dengan sukarela kita berikan kepadanya. Mana agak-agak yang berat? Kalau kepada pembantu rumah, gaji bulan itu namanya ta'am, bonus itu namanya it'am. Sekarang mana yang lebih berat? Sebagai majikan, berikan upah pada pekerja atau bonusnya? Tentu bonusnya. Yang berat itu bayar hutang ataupun beri hadiah. Sarannya sama banyak. Tanggungan hutang awak ada berapa? 10.000. Hadiah yang nak berapa? 10.000. Yakin yang berat yakni memberikan 10.000 sebagai hadiah. Kalau kita bagi orang 10.000, karena itu tanggungan hutang kita, itu namanya ta'am. Itu hak dia. Minta ke tak minta, kita wajib. Tapi kalau 10.000 itu kita jadikan hadiah, itu milik kita, kita berikan kepadanya. Itu namanya it'am. Jalan ke surga bukan hanya ta'amu miskin. Jalan ke surga itu it'am. Masya Allah. Sesuatu yang kita nak berikan, itu hak kita. Kemudian kita dengan sukarela kita berikan kepadanya. Ketika mana kita sendiri pun susah. Coba. Bukankah itu jalan mendaki namanya? Kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang susah. Sedangkan sesuatu itu milik kita, bukan hak dia. Masa itu pula kita sedang susah. Kalau kita mampu memberikannya, kita telah menempuh jalan mendaki ke surga. Memang berat. Kalau kita memberikan sesuatu pada orang lain, dan sesuatu hak dia, itu ringan. Atau kita memberikan sesuatu pada orang lain, di mana sesuatu itu kita dah tak perlukan lagi. Tak apalah, aku ambil aja lah, tak perlu. Itu senang, itu ringan. Itu bukan akobah, itu menurun. Itu menurun ke bawah. Fahamnya? Itu it'am. Kesimpulannya, saya yakin semua kita ingin masuk surga dan cepat masuk surga. Bukan hanya ingin masuk surga, cepat masuk surga. Formulanya ini. Orang yang ingin cepat masuk surga mesti berani bersedia menempuh jalan akobah. Kalau bagi sesuatu pada orang, berikanlah sesuatu yang berikan itu yang kita sendiri masih memerlukannya. Oh, itu beratnya luar biasa. Walaupun kita berikan baju yang dah terpakai, itu dapat pahala insya Allah. Tapi bukan akobah. Alhamdulillah lah, ada pula orang nak kumpulkan baju untuk disampaikan. Kebetulan saya memang nak kosongkan almari yang bilik itu. Wardrobe bilik itu saya nak kosongkan penghuninya, saya nak tukar. Nak bagi tahu pada siapa, nak bagi saya tak tahu, tiba ada. Alhamdulillah, ambil semua. Kami kita tak perlukan semualah. So, baju itu semuanya dah terlalu besar buat kami katanya. Dia kata, semua saya pakai dah terlalu besar. Segan nak cakap terlalu kecil. Dia segan nak cakap, saya pakai semua sempit, segan kan. Saya pakai dah semua besar belakang lah, dah tak semua lah. Ambil semua. Itu ringan. Kenapa? Baju berpuluh-puluh lah itu kita dah tak nak.
Kita bagi senang. Itu bukan aqabah, walaupun insya Allah dapat pahala. Kalau nak cepat dapat masuk surga, hendaklah kita bersedia memberikan baju-baju yang kita masih sukai. Itu perlu. Memang berat. Memang berat. Nah, kembali pada ayat yang kita beli surah Al-Maun ini. Di sini bukan it'am, tapi to'am. Maknanya apa aja Mas Yana? Orang ini betul-betul tidak punya hati perut. Pendusta hari kiamat yang Allah kata dalam ini, betul-betul orang yang tak punya hati perut. Zalim sungguh. Betapa tidak. Orang yang sepatutnya ditolong, malah dizalimi. Bukan sekadar dia enggan memberikan apa yang dia miliki kepada orang miskin. Sesuatu yang jadi hak mereka pun mereka tidak berikan. Bayangkan. Ta'amul miskin itu hak orang miskin. Apa jadi hak mereka pun mereka tak akan berikan. Tak zalim macam mana. Okeylah, kalau orang tak mau bagi sedekah, itu pun teruk. Kira apa teruk sangat, tak mau bantu, wahai orang susah. Tapi kalau ada orang tak mau bayar hutang, sedangkan dia berhutang pada orang yang susah, yang bagi pinjaman dahulu, sekarang dia susah. Dia ingin dapat balik apa yang dipinjamkannya. Orang ini tak nak bayar. Betapa zalimnya orang seperti ini. Indah yang disebut surah Al-Maun ini. Mengakulah dia percaya pada hari kiamat. Tidak diterima oleh Allah. Allah tetap kata, awak ni pembohong. Hak mereka pun kamu tak berikan. Ta'am itu hak, jadi hak mereka. Bahkan kamu aniaya. Tidak mau menolong orang susah, itu pun sudah jahat. Apatah lagi menambah kesusahan orang yang susah dengan tidak memberikan apa yang jadi hak mereka. Maknanya dubillah. Fahamlah kita sekarang kenapa Nabi bersabda, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah oleh kamu akan doa, permohonan, rintihan, keluhan orang-orang yang teraniaya, walaupun dia seorang kafir. Karena sesungguhnya tidak ada hijab antara mereka dengan Allah. Artinya orang yang teraniaya, yang susah, tertindas, berdoa kepada Allah, walaupun mungkin doanya bukan pada Allah karena dia kafir, Allah akan kabulkan. Hadis itu jamaah sekalian, dia ini bukan sekadar hadis hukum hakam. Hadis itu cerita mengajar kita betapa pentingnya setiap umat muslim itu punya kepedulian sosial. Ya, kepedulian sosial. Sebab itulah, saya ulangi, ayat ini, ayat nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4 itu disambung tuh, tidak terputus. Kan ayat pertama, ara'ata alladzi yukadzu biddin. Ayat kedua, fa. Fa itu jamaah sekalian dalam bahasa Arab dipanggil huruf penyambung, huruf athaf. Sehingga ayat kedua itu sambungan daripada ayat pertama, bukan terpisah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lalu itu wala, ada waw, waw itu dan, namanya huruf athaf. Masya Allah. Huruf athaf lagi. Bersambung lagi. Nanti belakangnya fa wailul musallin. Wow. Benar-benar ayat ini, walaupun pendek dan semua orang sudah hafal,
Boleh jadi. Boleh jadi. Masih ramai daripada umat Muslim di dunia secara umumnya yang belum mengamalkannya. Mari kita koreksi diri kita. Kita tanya pada diri kita, jangan-jangan kita pun belum melakukannya. Mungkin karena kejahilan kita, mungkin karena kecuaian kita. Wahal ayat ini isi kandungannya antara iman, Islam dan ihsan tidak boleh dipisahkan. Seseorang tidak boleh hanya menonjol dalam bab ibadah ritualnya. Tak boleh. Tapi sosialnya hancur. Tak boleh. Seseorang tidak boleh hanya menonjol pengetahuannya tentang masalah akidah tauhid. Tetapi ihsannya masih dipertanyakan. Tidak boleh. Seorang Muslim tentulah tidak boleh hanya aktif dalam gerakan-gerakan sosial, pertubuhan-pertubuhan sosial. Tapi cuai dalam ibadah ritual, tak boleh juga. Orang tidak boleh sangat tinggi kebelan sosialnya. Dan juga tak pernah abai kewajiban ritualnya. Tapi akidahnya teruk. Masih percaya tangkal umpamanya. Masih percaya tangkal, masih percaya apa tu? Horoskop. Ilmu nujum. Astrologi. Teruk. Sehingga ketiga-tiga ini, saya tadi, 3 serangkai. Boleh dibezakan, tapi tak boleh dipisahkan. Sehingga orang yang tidak mau membantu orang yang susah, tak pedulilah. Apalagi malah menambah kesusahan mereka. Allah hukum dia, Allah tetapkan dia, Allah putuskan dia sebagai orang pendusta hari kebangkitan. Walaupun dia mungkin mengakui, ana mukmin, saya tahu ada akhirat, saya percaya. Itu hanya omongan. Allah sendiri yang kata ya. Subhanallah. Subhanallah. Saya itu kita kadang-kadang mana ya? Jamaah tahu kan, semua sudah tahu. Awal abad 19. Syekhul Ashar. Namanya Syekh Muhammad Abduh. Setakat yang saya tahu. Sedang bertugas mengembara di negara-negara Eropa, Europe. Ya, sebagai Syekhul Ashar. Beberapa bulan. Dan agak lama di Perancis. Melihat kehidupan orang barat. Ini awal abad 19 ya. Ya, tentu lama lah waktu itu naik kapalnya daripada Mesir kan. Itu dah kira jauh lagi. Sekembalinya daripada Eropa, menyampaikan sarahannya di Universitas Al-Azhar. Panjang lebar cerita pengalamannya. Ada pula yang bertanya waktu itu, Tuan Syekh mengembara lama di Europe ini, apa yang Tuan dapati di sana? Pengalaman apa yang paling berkesan yang Tuan dapat di sana? Kata Syekh Muhammad Abduh, wajadtu fi Auruba Islaman walam ajid fiha musliman. Walamma raja'tu ila Misr wajadtu musliman walam ajid islama. Oh, kalau kamu nak tanya pengalamanku di Eropa, selama penggamaku di Eropa,
Aku jumpai Islam di Eropa. Begitu ketara sekali. Aku nampak Islam di sana. Walaupun aku tak jumpa orang Muslim di Eropa. Setelah aku balik ke Mesir, aku jumpai ramai orang Muslim. Ya, di Mesir orang Muslim. Muslim. Di pasar Muslim. Tapi aku tak temukan Islam di Mesir. Terkejut monyet Al-Azhar aja mas sekalian. Masih di Eropa aku temukan Islam, walaupun aku tak jumpa orang Islam. Aku balik ke Mesir, aku jumpai ramai orang Muslim, tapi aku tak temukan Islam. Syekh Mu'adu betul-betul sedang berfalsafah itu. Itu bahasa tinggi itu. Maksudnya, khasnya ihsan yang diajarkan oleh Islam. Ini ihsannya ya. Tentu Islam yang dimaksudkan oleh Syekh itu bukan, oh aku jumpa di sana ramai orang sholat. Bukan itu tentunya. Ramai mereka sedang melakukan kelas akidah. Bukan. Tapi Syekh Mu'adu melihat ini. Kepedulian sosialnya. Ya Allah, sopan santunnya, kebersihannya, prihatinnya pada orang susah, budaya tolong menolong dan sebagainya lah. Itu Islam belaka dan aku jumpa itu di setiap daerah. Walaupun aku tak temukan seorang Muslim pun. Balik ke Mesir, di mana-mana orang Islam, itu Muslim, pasar Muslim. Tapi aku tak jumpa Islam. Tengok, Syekh Mu'adu sedih waktu itu. Dia tidak mempertikaikan keimanan orang Mesir waktu itu. Ya, di sana ada Universitas Al-Azhar apa? Pastilah pusat ilmu, akidah diajarkan, syariat diajarkan. Tapi kenapa aku tak jumpa Islam di sini? Maknanya tak dijumpai, yakni ihsannya. Aspek sosialnya, dimensi sosialnya ini tidak kelihatan. Di Eropa menonjol waktu itu. Rupa-rupanya pengalaman Syekh Abdah itu berulang hari ini. Siapa tuh jamaah sekalian yang seorang pengkaji pada Amerika itu yang buat kajian negara-negara dunia mana yang lebih Islamik, bukan yang majoriti Muslim ya. Apakah nama pengkaji Amerika itu? Yang kesimpulannya dia ingin bukan nak mencari mana negara yang majoriti Muslim ya, tapi yang lebih Islam, menerapkan ajaran agama Islam. Lah rupanya tak ada pun negara yang tergabung dalam OIC termasuk. Ini sedih sekali. Daripada 57 kan 28 negara OIC, tak ada yang masuk pun. Yang masuk negara yang lebih Islamik mananya, ihsannya begitu menonjol. Ya negara New Zealand, negara Switzerland, negara. Dan masalah waktu juga disenaraikan negara jiran kita, Singapura. Walaupun nomor berapa itu disenaraikan. Ini negara jiran, Singapura. Singapura. Bahkan dekat dengan Johore. Singapura dengan Johore kan dia tak masuk. Tak sedih macam mana ya. Islamnya tak nampak, Muslim banyak. Di setengah negara, Islamnya nampak, Muslim tak jumpa. Jadi masing-masing ada kekurangan. Masih ada kekurangan. Kalaulah, ini agama Islam. Nah, Allah tegur melalui ayat ini. Sebab itu, pada sini yang pertama saya ingatkan itu hari, kisah di Indonesia pengalaman yang luar biasa, yang sekarang menjadi moto bagi pertubuhan besar di sana Muhammadiyah, pengasasnya ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajar muridnya di pondoknya surah Al-Maun berbulan-bulan. Itu hari-hari tafsirnya sampai muridnya bosan. Tapi nak kata bosan tak berani, akhirnya tanya, Ustaz, apa pelajaran tafsir asik? Aro'aita. Ini dah berapa bulan Aro'aita? Kata Ustaz, aku tidak akan mengganti pelajaran tafsir ini
akan terus mengajar selagi kamu belum mengamalkannya. Terkejut muridnya. Baru akhirnya muridnya semua lepas belajar keluar dari pondok, cari orang miskin, dibantunya, berusaha untuk dirikan rumah bagi yang tak punya rumah. Ini tuh. Sampai sekarang Muhammadiyah amat peduli tentang orang susah. Rumah anak yatim, ini bantu apa, poliklinik, hospital, dia apa. Gerakannya sangat ekonomi untuk bantu orang susah. Ya, karena inilah ayatnya. Nah, jadi mudah-mudahanlah setiap kita digerakkan hati kita. Saya kata tadi, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi yang penting jangan sekali-kali langsung kita tidak melibatkan diri. Dari semua aspek. Kan kita punya kelebihan. Jika tak ada kelebihan harta, ada kelebihan tenaga. Tak ada kelebihan idea. Tak ada kelebihan masa. Dan banyak lagi. Sementara orang-orang yang kurang bernasib baik sentiasa ada di kanan kiri kita. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Apalagi sekarang, Masya Allah, ya, begitu mudah kita hendak mengamalkan ayat ini dengan diketemukannya makhluk yang satu ini. Dengan makhluk yang satu ini. Mudah-mudahan ya Mas Kenan, tadayun kita meningkat. Karena terus terang ya, aspek sosial atau dimensi sosial dalam agama kita ini secara umumnya masih perlu dipertingkatkan. Dimensi ritual, alhamdulillah. Lihat saja kalau Ramadan, semua masjid penuh. Dahulu sebelum ada PKP. Nabi umrah termasa menunggu puluhan tahun. Tengok. Nabi haji maksudnya. Zakat meningkat. Orang, mana dimensi ritual cukup membanggakan. Tapi dimensi sosial tentang hormat menghormati, sayang menyayangi, tolong menolong, kasih mengasihi, tidak saling mencantas, tidak saling menipu, tidak saling menindas. Ini nampaknya masih jauh daripada yang dikehendaki. Dan saya ingatkan diri saya lagi sekali supaya kita lebih mudah bergerak. Adalah kita motivate diri kita dengan hadis Muslim yang kita bacakan tadi. Jika kita ingin selalu jumpa Allah semasa hidup di dunia, dekati, sayangi orang-orang yang kurang bernasib baik. Semakin dekat kita dengan mereka, semakin sering kita dekat dengan mereka. Walaupun dekat di sini tidak semestinya dekat dari segi jarak ya. Mereka merasa tertolong oleh kita. Mereka merasa kita ini sebagai payung mereka bila hujan. Mereka merasa kita ini jadi tongkat mereka. Jadi lampu buat mereka. Walaupun mungkin tempatnya tidak berdekatan. Yakinlah, kita sebenarnya sudah sentiasa berada dekat dengan Allah di dunia. Dan diharapkan bila di dunia kita sudah sering dekat dengan Allah, jumpa Allah, di akhirat nanti Allah akan perkenankan, izinkan kita untuk bersemuka dengannya dengan cara yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, untuk mendapatkan peluang itu perlu kita usahakan sekarang. Sebab yang di sana nanti merupakan balasan. Mencarinya di sini, bukan di akhirat. Kajian di akhirat itu bukan mencarinya bukan di sana, di sini. Untuk jumpa di Allah itu bukan berusahanya bukan di surga, di sini berusaha. Dan ini peluang yang luar biasa bagi kita. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan sudah kita jadikan panduan dan kita amalkan bersama. Baik, setakat itu kita baru bicara iman dan ihsan. Iman kemudian dikaitkan dengan ibadah sosial, aspek sosial, dimensi sosial.
Karena selepasnya itu fa, ada fa juga disambung lagi. Nah, itu kait dengan aspek ritualnya. Aspek ritualnya. Jadi ayat ini walaupun pendek, surah ini lengkap. Iman, Islam, ihsan jadi satu. Jadi satu. Yang peliknya ketika Allah nanti cerita tentang aspek dimensi ritual, sholat namanya, hujung-hujungnya pun sosial juga. Wa yamna'unal ma'un. Itu kembali pada aspek sosial lagi, dimensi sosial lagi. Fawalil musallin itu kaitannya dengan ritual. Ujungnya nanti penutupnya wa yamna'unal ma'un. Itu kembali kepada cerita hablum minnas lagi. Itu yang ayat ini memang macam tu. Digabung jadi satu. Sehingga seakan-akan yang beritahu kepada kita jangan pisahkan. Boleh dipisahkan tapi tidak boleh dipisahkan. Wallahu alam. Mudah-mudahan diberkati dan bermanfaat bahasa yang nyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Mari tutup dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.